Duing 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 duing. Hai, kenalin nama aku Sudarwati. Aku kuliah di Universitas Wahid Semarang. Saat ini aku semester 6. Dalam video ini aku ingin bercerita pengalaman aku bagaimana caranya bisa lolos MSIB sampai 2 kali. Sebelumnya, mohon maaf ya nanti jika ada suara-suara yang mengganggu dalam video ini. Ada suara ayam, suara tetangga, atau suara motor lewat, atau apapun itu. Sebelumnya mohon maaf ya. Buat kalian yang belum tahu apa itu MSIB, MSIB adalah salah satu program yang ada di Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memiliki banyak program, yaitu salah satunya magang studi independen bersertifikat ini yang sudah aku ikuti. Selain itu ada magang, ada kampus mengajar, ada KKN. Ya begitulah, suaranya amat sangat mengganggu, maaf ya. Buat kalian yang penasaran, kalian bisa searching aja di web Kampus Merdeka, kemudian kalian daftar di sana, terus lihat-lihat apa aja sih di Kampus Merdeka itu, programnya tentang apa yang akan kita dapatkan. Kalian bisa cari informasinya di sana, semuanya lengkap. Kali ini aku akan bercerita bagaimana pengalaman aku bisa lolos 2 kali program MSIB. Yang pertama, jika kalian ingin mendaftar program ini, baca dulu syarat dan ketentuan pendaftarannya ya. Program MSIB beda dengan program magang biasa. Kalau magang kita kan langsung bekerja. Nah, kalau di MSIB ini kita tuh masih kayak belajar. Jadi tuh nggak langsung terjun bekerja di perusahaan itu gitu. Ada beberapa persyaratan untuk mendaftar program ini. Di antaranya yaitu hanya bisa dilakukan mahasiswa aktif D2, D3, D4, dan S1. Lebih baik aku bacain aja ya, karena aku tuh nggak begitu hafal persyaratannya karena banyak banget. Di antaranya yaitu yang pertama, mahasiswa aktif pada jenjang D2, D3, D4, dan S1 dengan ketentuan minimal D2 semester 3, D3 semester 4, D4 dan S1 minimal semester 5. Kedua, mahasiswa berstatus aktif atau belum yudisium selama program MSIB berjalan. Yang ketiga yaitu mahasiswa dari semua jurusan dengan akreditasi kampus apapun di Indonesia, dengan catatan kampus berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keempat, mahasiswa memiliki sisa SKS yang memenuhi syarat yaitu 20 SKS. Kelima, data mahasiswa terdaftar di PDD-Dikti dan sudah sesuai. Pastikan nama pada PDD-Dikti sama dengan nama di KTP. 6. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen kurikulum vitae atau CV, transkrip nilai, dan surat rekomendasi dari universitas. Ketujuh, mahasiswa diharapkan menjalani program secara penuh atau full time dan fokus karena sudah diakui 20 SKS. Mahasiswa boleh sambil mengambil kuliah sebanyak sisa jumlah SKS yang boleh diambil pada semester tersebut setelah dikurangkan dengan 20 SKS. Hanya jika diperbolehkan oleh organisasi mitra. Jadi kita itu boleh ambil sisa SKS tapi jika diperbolehkan oleh mitra. Kemudian menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani program. Ke-8, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi atau penerima KIP boleh mengikuti program dengan ketentuan uang saku yang diterima merupakan selisih dari uang saku yang diterima dari bidik misi. Ke-9, mahasiswa memiliki nomor induk siswa nasional yang terdaftar di Dapodik dan sudah diverifikasi oleh Kampus Merdeka.
Jika belum memiliki NISN, silahkan ikuti panduan. Jadi kita bisa ngeklik di nomor 9 itu, kayak ada klik di sini, nah itu diklik aja. Terus kemudian yang ke-10, mahasiswa dari berbagai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal kebangsaan, sosial, properti, kelahiran, status atau status lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial. Jadi yang disebutkan dalam poin tersebut bisa mengikuti program MSIB. Terus kemudian di bawahnya, untuk tahu detail dan masing-masing komponen syarat dan ketentuan di atas, kamu bisa membaca artikel di bawah ini, yaitu ada status mahasiswa dan universitas, ketentuan data di PDDikti, ketentuan dokumen pendukung, ketentuan konversi SKS. Jadi itu di web Kampus Merdeka itu udah lengkap banget. Di sana kalian bisa baca-baca sebelum kalian daftar, dan harus teliti biar dari mitra bisa mempertimbangkan untuk memilih kalian atau enggak gitu. Ada juga persyaratannya, itu kalian minimal IPK-nya harus 3,5. Jadi buat kalian yang mau daftar dan saat ini masih di semester 3 atau semester 4, jadi itu kalian harus mempersiapkan itu, jangan sampai IPK kalian di bawah 3,5 biar kalian bisa lolos dalam program ini gitu. Program apa sih yang aku ambil di MSIB ini? Jadi aku tuh ambil di Yayasan Sekolah Ekspor. Nah, di Yayasan Sekolah Ekspor ini tuh dibuka batch 2, jadi aku juga daftar di batch 2 yang berganti nama menjadi Digital Ekspor. Jadi yang di batch 2 ini bukan lagi Sekolah Ekspor, tapi namanya Digital Ekspor. Untuk di Digital Ekspor ini kalian boleh ambil ini meskipun jurusannya enggak sinkron gitu. Di universitasku sendiri, karena aku bukan dari jurusan yang berkaitan dengan ekspor, aku tuh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu PJKR prodinya. Jadi tuh kayak nggak sinkron gitu kan sama sekolah ekspor. Jadi aku cuma dapat 14 SKS yang dikonversi, tapi itu udah lumayan karena di 14 SKS ini nanti aku bisa free gitu. Jadi aku cuma ambil sisanya aja untuk memenuhi SKS-ku. Untuk yang sekolah ekspor itu aku ambilnya di semester 5, dan digital ekspor ini aku ambil di semester 6 di lanjutannya gitu. Tapi aku belum tahu untuk semester selanjutnya ini nanti aku dapat konversi atau enggak, karena kemarin kan udah dapat konversi dan yang di digital ekspor ini belum dimulai. Selain IPK, kalian juga harus benar-benar mengisi semua persyaratan yang diperlukan saat mendaftar. Contohnya ada surat rekomendasi, kemudian dulu di sekolah ekspor itu yang batch 1 ada surat keterangan sehat, tapi di batch 2-nya nggak ada. Kemudian ada juga sertifikat sertifikat apa ya, aku lupa namanya, bentar, sertifikat prestasi. Kemudian selain itu ada juga sertifikat pendukung lainnya. Jadi tuh kalian bisa lihat dan kalian isi aja di sana semuanya sesuai dengan yang mereka minta gitu. Setelah kalian daftar, nanti ada tahap selanjutnya. Di setiap perusahaan beda-beda, ada yang ada interviewnya, kemudian ada tes tertulis lagi, kemudian ada tes tahap berapa gitu. Setiap perusahaan itu beda-beda, nggak sama gitu. Nah, untuk yang di sekolah ekspor ini tuh ada yang diinterview gitu. Setelah kalian dinyatakan lolos, kalian akan diinterview.
Oh ya, kalian di program Kampus Merdeka ini nggak bisa pilih 2 program, cuma hanya satu aja. Misal kalian daftar di MSIB dan di magang, terus kemudian di program apa lagi, kalian tuh bisa aja daftarnya bisa, tapi tuh nggak bisa, melakukan 2 program secara bersamaan gitu. Jadi tuh kalian cuma bisa pilih satu. Setelah kalian diterima, kalian klik terima itu, jadi yang lainnya itu nanti akan ada tulisannya tidak diambil gitu. Jadi itu cuma bisa pilih satu aja. Setelah kalian lolos di sekolah ekspor ini, nanti tuh kalian akan dibimbing gimana sih cara ekspor, apapun lah pokoknya tentang ekspor itu gimana, yang kalian mulai dari nol nggak paham ekspor sampai kalian tahu gimana cara-cara buat ekspor. Mungkin sebagian temanku udah ada yang ekspor tapi aku belum, dan karena sebab itu jadi aku tuh ambil lagi supaya nanti aku tuh bisa melakukan ekspor gitu. Maaf ya, ada penjual lewat. Bentar. Selama pembelajaran, kalian jangan lupa isi logbooknya di web Kampus Merdeka, karena kalau kalian nggak ngisi logbooknya, nanti uang saku kalian nggak cair. Setelah kalian melakukan pembelajaran, terus isi logbook, sampailah di penghujung program ya, selama 1 semester itu 6 bulan. Kalian harus membuat laporan akhir. Nah, untuk di sekolah ekspor ini kalian ada 3 laporan, yaitu yang pertama untuk universitas, terus yang kedua untuk sekolah ekspornya, yayasannya, dan yang ketiga yaitu untuk di web Kampus Merdeka itu sendiri, supaya sertifikat kalian itu bisa keluar gitu. Itu aja sih yang bisa aku ceritain karena di batch 2-nya belum berjalan, dan pendaftaran di batch 2 itu masih dibuka ya untuk MSIB di beberapa perusahaan. Kalian bisa cari aja di sana. Salah satunya yaitu Digital Export. Di sini tuh masih buka sampai tanggal 28 Januari. Jadi buat kalian yang mau daftar, silahkan aja. Semoga ada kesempatan buat kalian untuk bergabung di Digital Export Kampus Merdeka. Maaf ya jika penjelasan aku kurang jelas. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.